Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, hari ini saya akan ngopi online lagi karena kita butuh ngopi biar nggak pusing. Untuk kontennya ini agak sedikit ribet dan pusing men. Mantap tenan bro. Jadi belakangan ini tuh di video saya di kolom komentar itu banyak banget yang bertanya antara nih Daido Peninsula atau Seahawk Ocean Prime Slow Jigging Moment. Dan karena saking banyaknya, jadi hari ini saya sengaja bikin konten khusus untuk bikin komparasi ya antara kedua joran ini, biar teman-teman sekalian bisa memilih nih yang mana yang lebih cocok untuk karakter kalian. Nah, sekarang saya akan coba untuk bahas kedua joran ini secara bersamaan, untuk garis besarnya bagaimana dan untuk karakternya gimana, biar nanti teman-teman gak pusing lagi nih buat pilih-pilih yang mana yang lebih oke buat teman-teman semua. Oke, jadi untuk kedua joran ini dia mengadopsi konsep yang sama ya, mengadopsi konsep slow jigging. Untuk tipe blanknya itu pun sama, hollow carbon, full hollow carbon dengan tipe one piece atau tanpa sambungan dari ujung bat hingga ke bagian top ring itu menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk panjang dia berbeda. Untuk panjang si Ocean Prime SJ ini panjangnya itu di 189 cm, blank fightingnya di 133 cm, dan untuk si Peninsula ini dia panjangnya di 180 cm. Untuk blank fightingnya ini saya lupa berapa. Coba saya ukur dulu sebentar ya. Soalnya ini udah agak lama sih saya review Peninsula. Jadi saya lupa ya untuk panjangnya. Di sekitar 125 cm, jadi terpaut sekitar 8 cm untuk blank fightingnya. Kemudian itu secara fisik, secara umum, dan untuk detail dari desain kita akan lihat lagi di video yang berikut. Untuk konsep desain pada kedua joran ini bisa dibilang hampir mirip-mirip begitu men. Cuman untuk perbedaannya ada dari pewarnaan ya, untuk desain warnanya. Pada Peninsula ini, pada bagian blanknya itu dia menggunakan motif dasar ulir karbon. Kemudian dia diberikan paintingnya ini tipis, paintingnya ini cuman glittering doang, cuman glitteringnya ini dia pakai bunglon. Untuk bunglonnya dia mulai dari warna biru ke warna ungu, tergantung refleksi cahaya. Birunya itu di bawah, ungunya di atas. Kemudian untuk finishingnya dia pakai finishing glossy. Sedangkan untuk si Seahawk Ocean Prime Slow Jigging, untuk motifnya bisa dibilang ini motifnya kosong. Jadi dia cuman menggunakan pewarnaan blank. Warna blanknya itu dia warnanya gelap, warna hitam, tetapi dia ada glittering tipis kayak warna abu-abu gitu men. Jadi warnanya itu nggak bener-bener hitam ya. Dan untuk finishing sih sama-sama menggunakan finishing glossy. Pada bagian bat di sini dia sama-sama menggunakan desain Jap style, dan untuk size di bagian batnya ini sih sama aja di sini kelihatannya. Jadi untuk panjangnya itu si Seahawk Ocean Prime ini dia lebih panjang sekitar 1 cm. Nah ini kalau saya buka bagian rail seatnya dia akan lebih maju 1 cm. Karena untuk si Ocean Prime ini dia punya ukuran blank itu dia lebih panjang ya. Jadi wajib dia lebih panjang dikit ketimbang si Peninsula. Nah segini men. Jadi untuk selisih pada bagian ujung rail seatnya itu di sekitar 1 cm aja dia lebih maju ke depan. Sedangkan yang lain kurang lebih sama. Lalu untuk desain bat pada kedua joran ini terlihat cukup berbeda. Untuk Peninsula, batnya itu dia lebih panjang, EVA-nya. Kemudian untuk Seahawk Ocean Prime di sini dia lebih simple ya. Untuk batnya ini lebih minimalis dia. Untuk EVA-nya sih kerasan Peninsula. Untuk EVA di Seahawk ini dia pakai di sekitar 80 density-nya. Sedangkan untuk Peninsula dia pakai 90, lebih kaku dia. Kemudian untuk rail seatnya, kedua joran ini dia sama-sama menggunakan tipe DPSKN. Untuk rail seatnya di Seahawk Ocean Prime ini dia lebih panjang sedikit. Jadi dia lebih maju ke depan sedikit dan juga dia lebih mundur ke belakang sedikit kebanding si Daido Peninsula ya. Dan kemudian untuk size-nya, untuk Seahawk ini dia pakai di 20 mili untuk size rail seat-nya, dan untuk si Peninsula dia pakai di 22 mili. Jadi Peninsula lebih besar untuk size-nya. Kemudian untuk penempatan sih sudah saya cek kedua-duanya.
Untuk si Seahawk ini walaupun dia pakai 20 mili, dia udah masuk rail besar. Jadi di size 10.000 juga dia udah masuk, mamen. Untuk si Peninsula ya jelas bisa lebih masuk lagi karena dia rail seatnya lebih besar. Kemudian untuk dari segi desain di sini, untuk si Seahawk ini dia lebih banyak EVA-nya. Jadi di bagian makronnya ini dia pakai EVA. Lalu di bagian rail seat gripnya juga ada EVA, karbon, dan EVA. Dan untuk Peninsula dia lebih banyak karbonnya. Jadi untuk EVA-nya dikit di ujung sini, terus ada karbon, dan untuk gripnya karbon dan EVA dikit di ujung. Untuk pengunci sama-sama di depan ya. Nah, lock setnya sama-sama berada di bagian depan rail seat. Kemudian dari segi handling sih ini kayaknya lebih balik ke masing-masing orang karena untuk ukuran tangan orang beda-beda, mamen. Kalau untuk saya sih tangan saya tidak terlalu besar. Untuk rail seat di size 20 mili ini akan lebih friendly, dan kemudian juga melihat dari segi EVA-nya, untuk si Seahawk dia lebih banyak EVA-nya. Jadi pastinya akan lebih enak digenggam karena dia akan lebih grippy. Sedangkan untuk si Daido dia lebih banyak karbonnya. Jadi pastinya dengan menggunakan si Daido ini butuh bantuan kita menggunakan sarung tangan biar lebih enak untuk meganginnya ini, mamen. Karena kalau posisi tangan kosong kayak gini, basah, ini pasti akan ada feel licin menggenggam bagian body rail seat dengan bahan karbon seperti ini. Sedangkan untuk si Seahawk dia udah ada EVA-nya, jadi akan lebih ngegrip ya untuk pegangannya, dan juga dari segi ukuran dia lebih kecil, jadi pastinya akan lebih enak untuk pegang si Seahawk ini. Tapi balik lagi, kalau penggunaan untuk teknik slow jigging saya rasa akan 11-12 aja, karena slow jigging kita untuk pegangannya pasti akan berbeda tekniknya. Nah, kemudian di bagian blank untuk joran ini pada Daido Peninsula dia udah menggunakan blank terbaru dari Daido, yaitu HD300 RHC, di mana untuk blanknya ini dia memiliki struktur terbaru ya. Jadi untuk blanknya ini dia slim, tapi untuk blanknya size-nya itu dia lebih tebal, mamen, di dalamnya. Dan untuk lubang dalamnya ini, lubang tengahnya itu dia lebih kecil. Dan kemudian juga untuk HD300 RHC ini dia diklaim dari Daido bahwa memiliki power ekstrim lebih kuat daripada blank konvensional biasanya. Dan untuk karbon pun dia menggunakan high carbon, menggunakan density yang udah tinggi, dan dengan density tinggi ini dia akan memiliki kelebihan dari powerlifting yang lebih bagus. Kemudian untuk Seahawk Ocean Prime di sini dia menggunakan blank konvensional. Untuk karbonnya dia menggunakan karbon di komposisi 24 tonase, di mana untuk kelebihan karbon 24T ini adalah dari segi power blank yang lebih besar. Nah, kemudian kalau kita bandingkan kedua joran ini, kalau dari ukuran blanknya ya, di sini saya akan coba bandingkan menggunakan Artemis aja, mamen. Nah, ini Artemis Power. Untuk Artemis ini dia menggunakan blank yang sama dengan si Peninsula. Jadi blanknya sama, dia menggunakan HD300 RHC. Karena untuk Peninsula di tangan saya ini yang PE 0,8 1,5, sedangkan untuk si Seahawk ini yang PE 1,3, jadi nggak balance. Nah, ini untuk Artemisnya ini PE 1,3, baru dia balance ya. Saya akan coba ukur untuk ukuran blank kedua joran ini. Jadi kita akan ukur di posisi yang sama kedua blanknya ini. Untuk Peninsula di bagian bawah dia di 8,36 mili, sedangkan untuk Ocean Prime di 9,84 mili. Naik sedikit di atas rail seat untuk Peninsula ada di 7,14 mili, sedangkan untuk Seahawk Ocean Prime di 8,44 mili. Kemudian di bagian ujung, nah di sini untuk Peninsula dia lebih pendek, jadi saya akan ukur di posisi yang sama aja. Untuk topnya ini di ujung di 2,23 mili, sedangkan untuk Seahawk Ocean Prime di 2,50 mili. Jadi untuk kedua blank joran ini kalau kita lihat secara langsung bahwa untuk si Peninsula ataupun Artemis ataupun kita sebut HD300 RHC ya, HD300 RHC ini dia memiliki blank yang jauh lebih slim. Untuk size-nya itu dia bisa selisih di sekitar 1 milian, 1,5 mili jika kita bandingkan dengan blank konvensional pada umumnya, mamen. Kemudian di bagian ring guide untuk joran ini, untuk Seahawk Ocean Prime dia menggunakan ring guide keluaran dari Fuji dengan tipe New Slim O-ring, dan di sini untuk frame keramiknya udah sangat bagus sekali. Ini framenya tipis dan kemudian keramiknya pun slim banget, mamen. Terlihat sangat
ini ya lebih elegan, lebih bonafit untuk jorannya. Jorannya kelihatan lebih slim menggunakan frame dan juga ring seperti ini. Ringnya kecil, terdapat 8 buah ring guide full Fuji O slim di Seahawk Ocean Prime ini. Sedangkan untuk si Peninsula dia juga menggunakan 8 ring guide, tetapi untuk ring guide-nya dia 2 kelas lebih tinggi jika dibandingkan dengan si Seahawk ya. Dia menggunakan Fuji juga, Fujinya Fuji Alconite. Untuk ring ke-7 sama ya, dia pakai 8 ring guide. Untuk ring ke-7-nya dia pakai tipe yang 2 kaki seperti ini. Kemudian untuk ring ke-6 sehingga ring pertama dia pakai frame yang 1 kaki seperti ini, mamen. Kemudian pada bagian top ring, kedua joran ini menggunakan tipe frame yang sama, hanya keramiknya aja yang beda. Untuk si Peninsula, seperti tadi saya bilang, dia pakai Alconite. Untuk si Seahawk, dia pakai ini, apa namanya? Fuji O Slim. Untuk modelan framenya sama. Ini framenya dia pakai tipe Cobra, tapi untuk kakinya ini sama-sama belum terlalu panjang ya. Nah seperti ini. Untuk size keramiknya pun sama, dia ada di 6 mm. Sedangkan untuk ring ke-8-nya, untuk perbandingannya seperti ini. Untuk ukuran. Nah untuk framenya dia beda. Untuk Peninsula 2 kaki, untuk Seahawk 1 kaki. Untuk keramiknya dia lebih slim di Seahawk. Peninsula lebih tebal, tapi untuk keramiknya Peninsula dia pakai Alconite. Ini pakai New Slim O-ring. Tuh, size-nya sama keramiknya di sekitar 24 mili. Untuk berat dado Peninsula PE 0,8 1,5 ada di 165 gram. Kemudian untuk Seahawk Ocean Prime PE 13 ada di 152 gram. Karena di sini saya punya Ocean Prime ini di PE 13, ini untuk bendingnya kayak gini ya. Sedangkan untuk si Peninsula ini saya punya joran di PE 0,815 men. Jadi saya akan ini ya wakilkan kepada Artemis Power aja. Karena untuk Artemis Power ini dia punya blank sama dengan yang digunakan sama si Peninsula. HD300 RHC memiliki karakter dan ukuran yang sama, di size yang sama ya, di line weight yang sama. Jadi akan saya wakilkan aja pada si Peninsula. Ini yang PE13. Nah, untuk Peninsula bendingannya seperti ini, mamen. Nah, oke. Jadi untuk taper action segini dan untuk Ocean Prime segini. Oke, nih ya. Untuk karakter sih kalau feel yang saya rasain untuk si Artemis dia lebih lentur sih. Nih. Untuk blank HD300 ini dia lebih lentur, men. Kalau untuk Ocean Prime dia lebih kaku, cuman di bagian ujungnya dia lebih lentur daripada si HD300. Wajar karena untuk joran ini dia lebih panjang, otomatis bagian ujungnya akan jadi lebih lentur, men. Nah, kemudian untuk balancing di sekitar sini. Ini untuk Peninsula. Kalau maaf, ini untuk Ocean Prime ya. Kalau untuk Peninsula itu di sekitar sini balancingnya. Oke, jadi kalau kita pegang pas di real seat-nya ini, untuk si Peninsula dia agak ngeberat ke belakang. Agak ngeberat ke bat, men. Kalau untuk si Ocean Prime, dia lebih merata ya untuk beratnya pada waktu kita pegang ke real seat. Jadi depan sama belakangnya itu pas. Lebih merata dia untuk beratnya. Peninsula, berat ke belakang. Nah kemudian untuk karakter blank sih, kalau saya rasain ini lebih lentur sih. Kalau untuk si Artemis Power lebih lentur. Untuk blank HD300 ini dia lebih lentur, men. Kemudian untuk harga ya, harga sih kurang lebih sama, dibanderol di range harga di sekitar 600-an ribu. Untuk Peninsula sih banyak banget untuk harganya. Daido ini saya pusing, men, karena di masing-masing toko itu harganya beda-beda. Kalau saya yang dapat sih paling murah Peninsula ini di sekitar 660 ya. Kalau si Ocean Prime itu dapat di sekitar 640 mulai dari yang paling murah. Dan untuk harga tertinggi Peninsula ada yang malah jual sampai 1 juta, pusing saya. Makanya untuk toko-tokonya itu ada yang up harga, ada yang harga standar, ada yang ngikutin official. Kalau official kan ya harganya pasti lebih tinggi dibandingkan harga toko. Tapi dari toko malahan ngikutin harga officialnya gitu. Dan kemudian apalagi ini untuk untuk si Ocean Prime dia dapat free topi dalam pembeliannya, men. Nah, untuk topinya seperti ini, dia dapat 1 free cap, dan untuk si Peninsula sih dia dapat blank protector
Nah, ini dia untuk blank protector yang kita dapatkan dari Peninsula, dan selebihnya itu ya itu-itu aja sih. Kurang lebih seperti itulah untuk compare-nya. Mungkin mohon maaf ya kalau agak sedikit berantakan untuk compare-nya ini, Mamen. Soalnya ini saya bikin lisan aja. Dan buat teman-teman, semoga dengan compare yang saya bikin hari ini tidak akan pusing lagi untuk pilih mana yang lebih baik. Karena menurut saya kedua-duanya sih sama-sama enak, sama-sama baik. Tinggal penyesuaian aja dari teman-teman. Tapi memang kalau untuk pastinya sih harus mencoba langsung ya. Kalau saya di sini sih cuman bisa kasih gambaran aja untuk kedua feel joran ini. Dan untuk pastinya wajib langsung dicoba biar kalian bisa menentukan mana yang lebih enak, mana yang lebih asik kedua joran ini. Dan untuk kesimpulan akhirnya sih secara keseluruhan ya, untuk si Ocean Prime SJ, kelebihan dia mungkin dari segi kenyamanan, tingkat kenyamanan, dan juga untuk tingkat lifting power untuk blanknya dia lebih bagus, Mamen. Dan sedangkan untuk si Peninsula dari segi maksimal powernya dia pasti akan lebih kuat. Kemudian sensasinya dia akan lebih dapat karena dia sedikit lebih lentur, dan juga di bagian aksesoris terutama di bagian ring gate dia lebih tinggi, Mamen, karena dia udah menggunakan Fuji Alconite. Tapi balik lagi ya, kedua joran ini dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kalian aja lah yang menentukan kalian mau jadi tim Peninsula atau jadi tim Ocean Prime SJ. Dua-duanya bagus, dua-duanya worth it, dua-duanya oke. Tinggal pilih aja mau yang mana, sesuaikan dengan karakter kalian masing-masing. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki salah satu dari joran ini atau mungkin dua-duanya, tinggal kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti pun saya akan sematkan untuk link pembelian biar nggak pusing-pusing lagi untuk cari link pembelian. Akan ada banyak toko. Saya sematkan di sana karena untuk harganya pun berbeda-beda. Ada toko yang jual harganya mahal, diskonnya besar. Ada toko yang jual harganya murah, diskonnya kecil. Tinggal kalian akumulasikan aja pasnya di mana nanti, Mamen. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silakan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.